Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Arifin, SPDI, Penyuluh Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Garut, ingin menyampaikan tidak kurang 4 hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Sungguh tidak terasa adanya perputaran waktu silih gantinya siang dan malam. Sekarang sudah ada di penghujung bulan Rabiul Awal atau lebih dikenal dengan bulan Maulid. Di sana sini diselenggarakan kegiatan yang dihubungkan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai sebagai umatnya tentu harus dapat mengambil hikmah dari adanya berbagai macam kegiatan Maulid Nabi. Tidak kurang dari 4 hikmah dari peringatan Nabi Muhammad SAW, yaitu pertama, dengan adanya Maulid Nabi Muhammad ini sebagai pembuktian kita rasa cinta kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang mencintaiku, kata Nabi, maka dia kelak akan bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah daripada Maulid Nabi Muhammad yaitu mengungkapkan atau menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifat yang terpuji yang terdapat pada pribadi Rasulullah SAW, sehingga kita nanti itu berusaha, berupaya untuk mencontoh, menerapkan dan mengaplikasikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, baik yang hubungan dengan Allah atau dikatakan sebagai hablum minallah, atau akhlak-akhlak yang hubungan dengan sesama manusia atau dikatakan sebagai hablum minannas. Mengapa? Karena Rasulullah memberikan contoh serta teladan bagaimana kita seharusnya beribadah kepada Allah dan bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah ke-33 ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh terdapat pada pribadi Rasul itu adalah sifat-sifat uswatun hasanah, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang mulia, sehingga kita sebagai umatnya tentunya kita mengikuti terhadap jejak langkah beliau, akhlak Rasulullah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan kehidupan kelak nanti di akhirat, maka selalu berupaya mencontoh akhlak Rasulullah. Selain itu, wa dzakarallaha katsira, selalu memperbanyak ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hikmah adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad yaitu untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Sebagai bukti kita cinta kepada Rasulullah SAW, karena Rasulullah bersabda, "Man ahabba syai'un aktsara dzikruh." Barang siapa yang mencintai kepada sesuatu, maka dia banyak menyebutnya. Begitupun ketika kita mencintai Rasulullah, tentunya kita banyak menyebut nama Rasulullah dengan mengumandangkan sholawat. Selanjutnya yang keempat, hikmah daripada peringatan Maulid Nabi yaitu mewujudkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pada setiap saat, setiap detik, setiap menit, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun, Allah selalu memberikan anugerah kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajh, tidak kurang ada 6 anugerah nikmat yang luar biasa
Yang nikmat ini tidak bisa dibandingkan dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan. Di antaranya pertama, nikmat iman. Dengan nikmat iman, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan hidup. Bukan saja di dunia, tapi sampai kelak nanti di alam akhirat. Yang kedua, nikmat yang tiada terhingga itu nikmat Islam. Alhamdulillah. Islam merupakan agama yang paling sempurna yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai musliman, yaitu akal dan nafsu. Ini merupakan anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu nikmat sehat. Sehat ini sungguh nikmat yang sangat luar biasa karena mahal. Sehingga orang ketika sakit dia mau sehat mengeluarkan puluhan bahkan ratusan juta sebagai pengobatan agar kesehatannya dipulihkan atau kembali sehat seperti semula. Makanya kata Nabi, ada dua nikmat yang jarang disyukuri oleh manusia. Pertama al-firag, kedua as-sihat. Yang pertama adalah keamanan dalam waktu. Kemudian yang kedua adalah sehat. Ini jarang disyukuri oleh setiap manusia. Kemudian yang kelima, nikmat yang Allah berikan kepada setiap pribadi mukmin, insya Allah itu pun termasuk kepada kita, yaitu nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini nikmat yang luar biasa. Kita nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Mengapa? Karena Nabi Muhammad itu Nabi yang paling utama, makhluk Allah yang paling utama, afdhal maujudat. Bahkan Nabi Muhammad sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Khatamil Anbiya wal Mursalin. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, anugerah nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada pribadi muslim mukmin. Mudah-mudahan ini juga kepada kita, yaitu nikmat ditutupi aib oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya kita manusia yang tidak sempurna, tentunya banyak kekurangan, banyak kesalahan, tetapi kekurangan dan kesalahan kita selama ini Allah tutupi. Ketika Allah membuka aib kekurangan seseorang, maka tidak ada harga dan nilai di hadapan manusia, begitupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah sampai saat ini menutupi aib dan kekurangan kita, dan mudah-mudahan kekurangan dan aib kita ditutup oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan sehubungan dengan adanya hikmah daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hikmah dari Maulid Nabi ini tidak kurang dari 4 hikmah di Maulid Nabi. Mudah-mudahan dapat kita raih bersama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.